Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan bicara tentang sistematika artikel jurnal ilmiah. Nanti di akhir saya akan berikan juga contoh bagaimana contoh dari artikel jurnal, baik yang dia standar Scopus ya, ataupun juga di Sinta 2, ataupun juga yang belum terakreditasi, agar Ibu dan Bapak sekalian itu bisa paham. Baik, dalam artikel jurnal gitu ya, yang pertama ada tuh tentu saja adalah judul artikel ya. Nanti kita masih teori dulu ya. Jadi judul artikel itu harus ada ya. Kemudian yang kedua adalah nama penulis. Ingat tadi nama penulis itu dia tidak menggunakan gelar gitu ya. Kemudian penulis itu pada masa lalu itu bisa hanya satu orang ya. Sekarang itu trennya itu bisa lebih dari 2 orang ya. Maksimum itu 5 orang ya nama penulis. Kenapa? Sebenarnya logikanya itu adalah ketika 5 orang dengan disiplin ilmu yang berbeda gitu ya, maka dia akan melahirkan sebuah novelty. Jadi bukan hanya numpang nama saja gitu ya. Oke, ada nama penulis, nanti ada institusi, dan juga ada email ya, biasanya yang digunakan untuk korespondensi ya. Kemudian yang kedua ada abstrak. Nanti kita akan bicara tentang abstrak, apa itu abstrak, bagaimana tips menulis abstrak ya, dan juga karakter-karakter dalam abstrak, termasuk juga adanya keyword atau kata kunci ya. Setelah abstrak baru ke pembahasan. Nanti dalam pembahasan meliputi pendahuluan atau background ya, latar belakang masalah atau introduction. Kemudian nanti ada pembahasan intinya, kemudian juga ada metode penelitian yang digunakan ya, kemudian nanti ada konklusinya atau analisis hasil penelitian ya, sampai kepada simpulan dan daftar pustaka gitu ya. Sesimpel ini sebenarnya gitu ya dalam teorinya. Baik, kita mulai dari yang pertama, title ya, atau judul. Ini menjadi hal penting ya. Kenapa ya? Ini sebenarnya berlaku juga baik itu untuk skripsi, tesis ataupun disertasi dalam jurnal. Jadi judul yang baik tentu saja adalah yang ketika orang itu membaca itu dengan cepat itu langsung mengetahui ruang lingkup. Misalnya saya tulisannya adalah tentang development of curriculum ya, berarti pengembangan kurikulum ya, based from misalnya fikih anti korupsi misalnya gitu ya, anti corruption fikih misalnya. Oh, berarti sudah dia sangat spesifik sekali. Ingat, salah satu dari kekhasan jurnal itu adalah dia yang ruang lingkupnya itu dia sempit tetapi mendalam gitu ya. Jadi bahkan dia ketika ada tesis misalnya gitu ya, di sini ada Pak Herdi nih ya. Jadi tesis itu bisa jadi minimal itu bisa jadi 2 jurnal gitu ya. Baik yang sifatnya mungkin deskriptif ataupun yang analisis. Apalagi kalau yang di kuantitatif misalnya dia menggunakan 2 atau 3 variabel gitu ya, maka itu sangat mungkin satu tesis itu menjadi 2 jurnal. Demikian juga kalau memilih disertasi itu bisa jadi 2 ataupun 3 jurnal ya. Kenapa? Karena dia objek formalnya, kemudian objek materialnya, masalahnya itu dia sangat spesifik ya, sehingga fokus pembahasannya itu jadi tidak kemana-mana. Kemudian ini juga menarik dan menggugah pembaca, biasa ada sedikit provokatif gitu ya. Kenapa? Karena agar orang itu ini ternyata hal yang baru misalnya gitu ya, sesuatu yang mungkin menarik untuk bikin penasaran orang bisa juga. Dan syaratnya jangan lupa jangan terlalu panjang gitu ya, jangan terlalu panjang sehingga kemudian menjadikan malah tidak elegan ya, tidak sesuai dengan proporsinya, dan bisa ditulis setelah selesai pembahasan. Ini juga nanti kalau dalam judul misalnya jurnal gitu ya, jadi jangan langsung ditulis judul langsung harus ini, enggak juga gitu ya. Ini hampir sama dengan juga di penelitian kualitatif ya. Jadi judul itu bisa diletakkan atau bisa diperbaiki. Bolehlah kita nulis judul sementara ya, nanti kemudian akan diperbaiki atau akan dirubah gitu ketika penulisan itu sudah selesai ya. Jadi bisa ditulis setelah selesai pembahasan. Kenapa? Karena banyak nih ya. Jadi bukan kayak bahasa koran atau mungkin bahasa website gitu ya. Judulnya apa gitu ya, isinya itu kemana? Judulnya ke timur, isinya ke barat gitu ya. Nah itu tidak seperti itu. Jadi harus betul-betul judul itu mewakili dari isi konten tulisan jurnal kita ya. Ini judul. Nah, penulis, institusi, dan email ya. Jadi ingat,
penulis itu ditulis tanpa gelar gitu ya. Jadi ini menunjukkan tadi egaliternya. Makanya mau dosen mau mahasiswa ya tidak ada bedanya ketika penulisan di jurnal gitu ya. Nah, termasuk juga di dalamnya juga tidak menggunakan gelar ya, kecuali mungkin gelar-gelar khusus misalnya Imam Syafi'i gitu ya, atau mungkin juga ada kiai tertentu gitu ya. Mungkin itu ada pengecualian, tapi secara umum gelar akademik itu dihilangkan, menunjukkan egaliter dan ilmu itu bisa berasal dari siapa saja selama dia itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lembaga tempat aktivitas itu sebenarnya sebagai korespondensi. Nanti ketika kita menulis jurnal sekarang ini, kalau zaman dulu itu kan langsung kita kirim ke orangnya. Tidak, sekarang itu dengan OJS, Open Journal System, semuanya serba digital sehingga kita masuk ke websitenya, website jurnal tertentu ya. Kemudian nanti kita membuat akun di situ. Nah, kemudian kita bisa submit, tentu saja nanti dengan template. Template itu adalah contoh atau pattern ya dari tulisan yang ada di situ ya. Jadi style format dari penulisan jurnalnya kita unduh, kita download, kemudian kita ikuti gaya atau format dari jurnal yang ada ya. Jadi email juga sama, karena semuanya dengan komunikasi itu dengan email. Ini kita bicara yang ideal ya. Kalau yang tidak ideal mungkin kita kirim ke mungkin ke bagian redaksinya gitu, atau mungkin ke jurnal manajernya, tapi itu tidak disarankan. Tetap saja lebih bagus itu, karena itu nanti dinilai gitu ya, masuk ke dalam akreditasi jurnal. Makanya dalam jurnal itu ada akreditasi mulai dari Sinta 6, Sinta 5 gitu ya, kemudian Sinta 4, 3, 2. Sinta 2 sekarang ini ya sampai dengan Sinta 1 itu, Sinta 1 dia sudah sama dengan Scopus. Scopus itu adalah standar untuk jurnal yang sifatnya itu internasional, selain juga Elsevier, Thomson Reuters dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang standar sekarang itu adalah Scopus gitu ya. Oke ya, jadi ini penulisan nama lembaga. Ini kalau dia gaya selingkungnya itu adalah pakai footnote, maka nama penulis biasa lembaga dan emailnya itu diletakkan di bawah di bagian footnote. Oke, kita lanjutkan ya.